fragmentasi kreasi seni membangun negeri dalam rekonstruksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Lampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Kali ini kita akan mereview salah seorang tokoh militer di Lampung ya, yaitu Letnan Kolonel Suharjo, Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Tokoh militer yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Pada video sebelumnya disebut adanya benang merah perjuangan dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950 dengan Yai Abdullah Hasan yang tergabung dalam Laskar Perjuangan Rakyat Kebumen, Jawa Tengah yang bermarkas di Sumlangu. Teman-teman, setelah Suharjo tamat pendidikan dasar di HIS Hollands Islam School, yaitu setingkat SD pada masa Hindia Belanda, masa pemerintahan Belanda ya, pada sekitar tahun 1935, masa remaja Suharjo ya. Nah, di tahun pertama masa pendudukan Jepang di tahun 1943, Suharjo ini masih berada di Pulau Jawa. Dan baru di tahun 1943 tiba di Lampung, yaitu tahun kedua masa pendudukan Jepang. Nah, Suharjo mengikuti pelatihan Kadergyugun, yaitu latihan tentara Jepang secara sukarela. Dan ini merupakan pilihan Suharjo sendiri ya, karena daripada dipaksa menjadi romusa atau ikut kerja paksa yang kejam oleh tentara Jepang, lebih baik mengikuti latihan tentara saja. Pelatihan Kadergyugun bawahan di Tanjung Karang, Lampung, bersama dengan sekitar 500 orang lainnya. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia sangat menderita sekali teman-teman. Di antaranya dapat kita browser ya, seperti ini, kondisi tubuhnya yang kurus kering karena kemiskinan yang disebabkan oleh penyerahan wajib padi kepada pemerintah Jepang, kelangkaan bahan pangan, pakaian, dan lain sebagainya. Kekejaman, penderitaan akibat sistem romusa atau kerja paksa yang diterapkan Jepang pada waktu itu, yang diwajibkan kepada mayoritas petani ya, rakyat kecil, seperti harus menyerahkan hasil padinya kepada pemerintahan Jepang. Sekedar kita melihat sisi kondisi mayoritas rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Jepang, di mana Suharjo dan sejumlah pemuda-pemuda lainnya memilih untuk mengikuti pelatihan Kadergyugun.
yaitu pelatihan tentara sukarela oleh Jepang di Lampung. Fragmentasi kreasi seni membangun negeri dalam rekonstruksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Lampung. Masa pendudukan Jepang, sebagaimana disebutkan uun5.blogspot.com yang bersumber dari Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, bahwa di tahun pertama pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia, Suharjo ini masih berada di Pulau Jawa. Nah, memasuki tahun kedua, yaitu tahun 1943, dia telah berada di Lampung. Nah, sewaktu Jepang menguasai Lampung, perintahkan penduduk secara paksa untuk diperbantukan membangun perumahan, pergudangan, menggali lubang-lubang perlindungan atau pertahanan, membuat lapangan terbang baik di daerah Lampung sendiri maupun kota-kota lain di Sumatera seperti Palembang, Pelaju, Sungai Gerong, dan Sekojo. Para pekerja paksa inilah yang oleh Jepang disebut sebagai Romusa. Dan kita ketahui ya teman-teman, bahwa Jepang sebagai penjajah yang bengis dan kejam masuk ke daerah Lampung dari arah utara, yaitu dari Palembang ya. Palembang ini ya. Nah, Palembang inilah yang menjadi pusat pendudukan Jepang dalam melakukan operasi militer ke berbagai penjuru Sumatera di bawah kekuasaan pemerintah Jepang yang berpusat di Singapura. Yaitu setelah pertahanan Belanda terakhir berhasil dipatahkan oleh Jepang